Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Griffith Afif. Ibu akan menyampaikan materi kedudukan objek terhadap objek tertentu. Nah, Ibu sebelumnya akan menyampaikan salah satu tokoh bernama René Descartes yang dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf matematikawan. Beliau mempersembahkan sumbangannya yang penting, yaitu penemuannya tentang geometris analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Cartesius. Nah, metodenya yaitu meragukan semua pengetahuan yang ada, seperti pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi, kemudian fakta umum tentang dunia semisal api itu panas, dan benda yang berat akan jatuh juga, serta prinsip-prinsip logika pada matematika. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya, yaitu Cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Nah, dari cerita tokoh tersebut dapat kita petik, yaitu saling membantu dan kerjasama sesama manusia agar terjadi interaksi yang positif dalam melakukan aktivitas dan belajar. Kemudian, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan akal dan pikirannya untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ya, melalui kegiatan pembelajaran ini, Ibu harapkan anak-anak dapat menentukan kedudukan objek terhadap objek tertentu yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dengan benar, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan objek terhadap objek tertentu dengan tepat. Ya, Ibu mempunyai denah di sini. Anak-anak bisa perhatikan terlebih dahulu gambar denahnya. Nah, ketika saat kita menyampaikan letak suatu benda, kita harus menentukan titik acuannya. Sebagai contoh, rumah Dina terletak di sebelah barat lapangan sepak bola. Nah, ini ada rumah Dina, ini ada lapangan sepak bola. Yang menjadi titik acuannya itu lapangan sepak bola. Nah, sehingga rumah Dina terletak di sebelah baratnya lapangan sepak bola. Yang kedua, rumah Dina di sebelah utara jalan. Kita perhatikan di sini anak-anak, di sini ada jalan dan di sini ada rumah Dina. Sehingga rumah Dina terletak di sebelah utaranya jalan. Kemudian, yang ketiga, rumah Dina berada pada urutan ketiga di sebelah timur pos ronda. Di sini ada rumah Dina, dan yang menjadi titik acuannya itu pos ronda, maka rumah Dina terletak pada urutan ketiga di sebelah timurnya pos ronda. Ini satu, kedua, ketiga. Yang keempat, rumah Amar terletak di sebelah selatan jalan. Di sini ada rumah Amar dan di sini jalan. Nah, patokannya ini jalan, maka rumah Amar itu terletak berada pada sebelah selatannya jalan. Dan yang kelima, rumah Amar berada pada urutan kedua di sebelah barat toko alat tulis. Nah, di sini ada rumah Amar dan di sini ada toko alat tulis. Yang menjadi titik acuannya itu toko alat tulis. Nah, sehingga rumah Amar itu berada pada sebelah barat, urutan kedua sebelah baratnya dari toko alat tulis, seperti itu. Nah, setelah kita memperhatikan denah tadi, maka kita dapat mengetahui apa itu bidang koordinat. Nah, gambarnya bidang koordinat seperti ini, di mana kolomnya itu yang ini, dan barisnya itu yang ini. Bidang koordinat digunakan untuk menentukan letak suatu objek dengan memberikan tanda urutan kolom dan baris dengan huruf dan atau angka. Posisi objek dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan yang merupakan kombinasi huruf dan angka, di mana huruf dan seterusnya menunjukkan kolom. Nah, ini secara vertikal. Biasanya ada A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian
angka itu menunjukkan baris, itu secara horizontal. Nah, ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian Ibu mempunyai denah perumahan. Letak suatu benda dapat digambarkan dengan denah. Selain itu, juga dapat digambarkan menggunakan sistem koordinat. Nah, perhatikan gambar di atas ini. Posisi masjid adalah C4. Artinya, masjid berada pada kolom C bergerak 4 satuan ke atas. Masjid kan berada di sini anak-anak. Nah, berarti masjid itu berada di kolom C dan baris keempat. Nah, berarti dia ini bergerak 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Karena titik pusatnya itu ada di sini. Kemudian posisi gereja adalah I5. Di sini. Nah, maka gereja itu berada pada kolom I dan bergerak 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, posisi taman adalah H8. Ada di sini. Nah, artinya itu taman berada pada kolom H dan bergerak 8 satuan ke atas. Kemudian di sini terdapat peta dengan keterangan P adalah halte tanah tinggi, Q adalah stasiun Duri, R adalah Lipo Mall Karawaci, S adalah Terminal Kalideres, X adalah Rumah Sakit Hermina, Y adalah Sekolah Dasar Negeri Pasar Baru 5, dan Z adalah Pasar Tanah Abang. Nah, di sini berarti posisi Rumah Sakit Hermina adalah B6. Kita lihat, Rumah Sakit Hermina itu dilambangkan dengan X. Maka X di sini adalah berada pada posisi di kolom B dan baris ke-6. Maka dia bergerak 6 satuan ke atas. Kemudian, posisi SD Negeri Pasar Baru 5 adalah E5. Artinya, SD Negeri Pasar Baru 5 berada pada kolom E dan bergerak 5 satuan ke atas. Nah, Pasar Baru 5 kita lihat, yaitu dilambangkan dengan Y. Nah, maka Y itu berada di E5. Dan yang ketiga, posisi Pasar Tanah Abang adalah J7. Posisi pasar artinya Pasar Tanah Abang berada pada kolom J dan bergerak 7 satuan ke atas. Nah, benar nih, Z ini sama dengan Pasar Tanah Abang. Dan seterusnya, anak-anak bisa mencoba mengamatinya sendiri. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.